Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 disebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan transformasi menuju struktur perekonomian yang sustainable atau berkelanjutan. Industri yang bergerak di bidang sumber daya alam harus didukung agar dapat mendominasi perekonomian nasional. Tekanan berat yang dialami perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 menjadi momentum transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Apalagi struktur ekonomi dalam negeri memang telah mulai bergeser seiring dengan meningkat pesatnya penggunaan teknologi dan digital. Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 Yusuf Kala mengatakan bahwa ke depan perekonomian harus lebih fokus untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, langkah-langkah optimalisasi melalui inovasi menjadi kunci membawa Indonesia menjadi negara maju. Jadi kita ini memang kesempatan juga untuk merubah struktur ekonomi kita. Ini tentu mendukung upaya-upaya produktif. Ya seperti tanpa upaya-upaya produktif ini kita adalah serba tanggung yang kita harus perbaiki. Saya sendiri tentu bertanggung jawab juga sebelumnya bahwa ekonomi tentu berdasarkan kepada sumber daya alam. Itu pertama. Kedua tentu kan sumber daya alam lah tapi sumber daya alam yang dapat meningkatkan nilai tambah. Kalau hanya ekspor maka tentu nilai tambahnya sangat kecil. Tapi barulah kita maju seperti itu. Yusuf Kala mengakui bahwa jalan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di tahun 2021, pemerintah disarankan untuk fokus mengembalikan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kembali produktivitas industri yang terdampak krisis. JK memprediksi bahwa tren investasi baru akan pulih di tahun 2022. Ya, tantangannya sekarang ini menjadi dua. Tantangannya mengobati orang sakit, kedua memberikan imunisasi orang yang tidak sakit. Kemudian akan terjadilah suatu perubahan ekonomi. Ada sustainability apabila kembali bertahan. Tidak perlu dibutuhkan banyak investasi. Yang dibutuhkan sekarang ini ialah meningkatkan produktivitas. Kalau pabrik sekarang mungkin ada 50%, bagaimana pabrik itu menjadi 100%. Karena yang berarti investasi itu mungkin bukan tahun depan. Mungkin tahun setelahnya. Tahun depan itu mungkin kembali 50%. Berarti kembali sama dengan di bawah sedikit tahun 2019. Nah, karena kita tahu growth itu kan dari tahun ke tahun, perbandingan dari tahun yang ada dan tahun berikutnya. Baru kita bisa mencapai situasi ini. JK menyebut bahwa ekonomi Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara lainnya. Implementasi teknologi juga akan memegang peran signifikan, sehingga Indonesia harus terus belajar, termasuk dari negara-negara maju yang sudah lebih unggul di bidang teknologi. Said Mashur, Berita 1, Jakarta.